Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini singkat aja ya, ingin cerita gimana sih caranya review aditif bensin. Karena penulis barusan lihat ada bro ya yang apa mengkritisi penulis karena ujinya kok pakai feeling ya. Tapi dia nggak sadar bahwa dia itu review aditif bensin itu pakai feeling. Dia review bensinnya pakai feeling, review aditif bensinnya pakai feeling. Karena kebetulan aditif bensinnya itu pakai macam-macam merek ya. Dari macam-macam merek ini ada Pertamax Turbo, V-Power atau apalah gitu ya. Semua pakai feeling. Jadi lebih mantap dari yang tadi, lebih anu dari yang tadi, lebih ini dari yang tadi. Nah, itu kurang pas ya. Kalau aditif oli itu masih bisa lewat acuan suara kasar halus ya. Kalau aditif bensin kasar halus mesin itu nggak diperhatikan. Yang lebih diperhatikan adalah akselerasi atau performa. Review oli masih bisa lihat warna oli, lihat ketinggian olinya, terus suara apa saja yang muncul di olinya, masih bisa pakai gitu. Kalau untuk mobil malah bisa pakai dB meter segala. Nah, kalau aditif bensin nggak bisa seperti itu. Nggak bisa pakai acuan kasar halus mesin, nggak bisa lihat warnanya busi misalnya ya. Walau warna busi bisa jadi indikasi, tapi belum tentu bisa menunjukkan efeknya. Kalau aditif bensin itu ya wis, hubungannya dengan performa, hubungannya dengan irit poros. Nah, untuk review aditif bensin nggak bisa pakai feeling. Pakai feeling akselerasi ya harus juga benar-benar tahu apa yang dirasakan. Jangan sekedar bilang tenaga bawah nambah, tenaga atas berkurang, tenaga tengah-tengah jadi mantap, nggak bisa begitu ya. Yang bisa dipakai ukuran itu adalah sesuatu yang pasti. Karena ya kalau pemirsa yang sering mengikuti videonya penulis itu kadang salah kalau nyebut soal hubungannya dengan akselerasi. Gimana salahnya penulis ngomong tarikan enak, ngomong wah terasa makin mantep ini, wah terasa makin enak ini. Tapi begitu diuji 0-100, sama saja. Malah turun. Jadi kalau soal akselerasi, soal performa itu bener-bener nggak bisa pakai feeling ya. Jadi kalau misalnya termasuk yang mengkritisi bahwa uji oli nggak bisa pakai feeling, harus pakai data. Nah, apalagi aditif bensin. Aditif bensin itu jauh lebih butuh data, sesuatu yang bisa diukur, bisa dibedakan angkanya satu sama lain. Caranya apa saja sih untuk bisa tahu perbedaan dari ya misal pakai aditif bensin ini, misal pakai aditif ini gitu ya. Yang paling gampang yang bisa di meter itu adalah bukaan gas. Untuk mencapai kecepatan yang sama, bukaan gas yang dibutuhkan berapa? Coba kasih penanda, jret gitu ya. Dikasih dikasih cat gitu ya,
cat yang menunjukkan ini loh, kalau tanpa aditif itu segini. Nah kalau pakai aditif jadi segini. Itu metode sederhananya, itu sudah cukup membantu. Selain itu bisa pakai MID, mileage indicator display, bola apa? Mileage information display, wis pakai MID itu disetel. Pakai apa ya? Pakai kalau support pakai yang instant mileage. Kalau ini mau di yang FECO tanpa tulisan AVG, terus dicoba kecepatannya konstan, konstannya dapat angka berapa, terus dilihat rata-ratanya berapa. Tapi kalau yang gitu itu susah ya, karena kadang angkanya naik turun dan kita mau rata-rata sendiri itu susah. Kalau penulis biasanya caranya pakai AVG ya, average, terus di reset, terus habis itu jalan eco riding, kecepatan dibuat konstan lah berapa gitu ya. Misalnya wes 48 terus gitu ya, sampai berapa kilometer gitu ya. Jangan cuma sekilo saja ya, minim 2 kilo. Tapi ya tentu lalu lintas harus mendukung. Kalau misalnya lalu lintas nggak mendukung kencang ya kayak gini, jalan 38 ya wis terpaksa cobalah kecepatan 35. Gimana caranya? Kecepatan konstan ya, terus AVG nya direset saat jalan gini, gas konstan, kecepatan berapa, nanti dilihat angkanya dapat berapa, supaya yakin diulang 1 kali, 2 kali, 3 kali gitulah ya. Namanya pengulangan adalah untuk bisa mengetahui angka yang pasnya berapa. Terus selain itu adalah pakai metode akselerasi, metode pengukuran akselerasi. Metode pengukuran akselerasi itu 3 cara ya, 3 cara. Yang satu pakai kamera, ngerekam speedometer atau ngerekam posisi jalan, berangkat dari posisi yang sama menuju ke titik tertentu itu berapa detik. Kalau pakai video, pakai virtual depth, bisa lihat frame by frame, bisa lihat 0,0 berapa detik. Terus kalau berdasarkan kecepatan ya tinggal lihat angka speedonya. Kalau lihat angka speedo itu ya pakai digital lebih bagus, tapi ya manual juga bisa. Kalau memang nggak seakurat digital, maksudnya nggak segampang lihat digital, karena analog itu kan harus lihat, jarumnya gimana, posisi kamera juga harus sama kan ya. Itu cara pertama dan yang sering penulis lakukan. Kalau penulis sih ya angkanya bisa beda setengah detikan untuk 0-100 yang 18 detik. Terus berikutnya bisa pakai alat bantu GPS. Alat GPS jangan dianggap konsisten ya, jangan dianggap konsisten, karena GPS juga ada kelemahan. Kelemahannya apa? Ya karena posisi startnya itu loh nggak tahu. GPS juga update-nya nggak bisa per misalnya 0,1 detik, nggak bisa. Yang penulis baca refresh rate-nya GPS itu paling cepat 1 detik kalau nggak salah ya. Yang versi khusus pun katanya cuma paling banter setengah detik kalau nggak salah, penulis lupa. Tapi kelemahan utama dari GPS itu adalah waktu refresh rate-nya. Karena itu ya angka pakai alat pengukuran tersebut, pakai GPS itu bisa beda lumayan jauh ya. Penulis pernah contohkan yang dari TMC Block, dia akan pakai alat khusus ya, pengukur akselerasi 0-100, alat pengukur apa saja nih, racer logic ya. Nah itu
akurasinya bisa beda 1 detik untuk waktu 0 sampai 60 km per jam. Jadi antara 6 detik banding 5 detik itu sudah beda 20%, ya, besar itu ya. Coba dibanding dengan penulis yang bedanya cuma setengah detik untuk jalan dari 0 sampai kecepatan 100 ya. Setengah detik loh, bedanya cuma segitu. Jauh lebih akurat pakai kamera malah ya. Dan itu padahal pakai alat race logic khusus. Dan ya lihat sendirilah ya, kalau di drag strip itu dia pakai apa? Kan pakai sensor. Dia pakai sensor startnya kapan, finishnya kapan, ada sensor sendiri. Ada sensor apa jenenge? Bolah, pokoknya ada sensor lah, sensor proximity atau sensor hambatane ya. Nah, itu pakai posisi. Sementara yang alat GPS itu ya pakai GPS. Namanya GPS ya, untuk bisa akurat itu sulit karena posisinya yang jadi referensi satelitnya juga beda-beda. Jadi kalau misalnya punya download aplikasi Precision GPS ya, kalau nggak salah ya namanya ya, itu dalam tiap menitnya posisi itu diupdate jeduk. Kelihatan bahwa posisinya itu beda-beda antara sumber satelit satu dengan yang lain. Padahal saat motor jalan, dia ambil akses satelitnya juga beda-beda. Jadi kalau menurut penulis ya, kalau punya kamera, entah kamera HP atau kamera ya khusus jenenge action cam, ya silahkan aja pakai kamera. Kalau bisa pakai 60 fps, artinya 1 detik ada 60 gambar, itu lebih akurat. Kalau penulis pakai mode 30 fps ya, soalnya HP ini gak kuat, kelas rendah sih kan termasuk. Nah, terus setelah itu dyno ini juga nggak pasti ya. Dyno ini nggak pasti. Waktu penulis dyno, motor penulis saja, itu berapa kali dyno coba? 10 kali. Sepuluh apa 11 atau 12 gitu loh ya. Terus dicari yang paling tinggi, dan angkanya itu bervariasi sekali. Penulis itu berapa HP sih maksimal? Mungkin 12 HP ya kalau nggak salah. Bola lupa ya. Tapi yang paling rendah itu ada, kalau nggak salah 8 ada, 10 ada, 12 ada, kalau nggak salah gitu ya. Penulis sudah lupa motor penulis ini berapa HP waktu di dyno PRT ya.